Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Hakim Mawar. Saya Rohmayati. Nama saya Meta Priscilla Dewi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konseling individu dan konseling kelompok. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gustiana, MPSI Psikologi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai konseling individu dan konseling kelompok. Baik, langsung saja pada pemaparan materi tentang konseling individu dan konseling kelompok. Pengertian konseling. Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Konseling dibagi menjadi dua, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Menurut Helen, konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengetasan masalah pribadi yang diderita konseli. Tujuan khusus konseli menurut Prayitno, yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengentasan, yang ketiga fungsi pengembangan atau pemeliharaan, yang keempat fungsi pencegahan, dan yang kelima fungsi advokasi. Tujuan umum konseling individu yang pertama, membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Yang kedua, membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Yang selanjutnya, tujuan konseling individu menurut Gibson, Michelle, dan Basil. Yang pertama, tujuan perkembangan, yaitu klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Yang kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan peningkatan, yaitu klien dibantu oleh konselor untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang keempat, tujuan perbaikan, yakni klien dibantu mengatasi maupun menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang kelima, tujuan penyelidikan. Tujuan penyelidikan yaitu menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan berbeda, dan sebagainya. Yang keenam, tujuan penguatan, yakni membantu klien untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan yang dirasakannya sudah baik. Yang ketujuh, tujuan kognitif, yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan secara kognitif. Yang kedelapan, tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Yang kesembilan, tujuan psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, mengembangkan konsep diri positif, dan sebagainya. Selanjutnya, tahapan konseling individu menurut Willis 2007-50. Tahapan konseling individu yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap awal konseling. Pada tahap awal konseling ini terjadi beberapa proses, yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penjajakan, dan menegosiasikan kontrak. Yang kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja. Pada tahap pertengahan ini,
klien difokuskan pada penjelajahan masalah dan bantuan apa yang akan diberikan kepada klien berdasarkan penilaian kembali setelah dilakukan penjelajahan masalah. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru untuk menuju pada perubahan dengan adanya perspektif yang baru. Tujuan dari tahap pertengahan atau tahap kerja ini yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara dan juga proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, tahap terakhir atau tahap tindakan. Tahap akhir konseling atau tahap tindakan ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas, terjadinya perubahan sikap positif. Tujuan dari tahap akhir konseling ini yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku klien, terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan perilaku, dan mengakhiri hubungan konseling. Yang selanjutnya, kelebihan konseling individu. Konseling individu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu dan tempat lebih fleksibel sesuai dengan persetujuan konselor dan konseli. Yang kedua, kerahasiaan lebih terjaga. Yang ketiga, hubungan interpersonal lebih terjalin dengan baik. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak alat dan bahan. Dan yang kelima, proses konseling dilakukan lebih mendalam ke titik masalah yang sedang dihadapi. Konseling individu juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya melayani satu orang saja dan tidak semua orang mau untuk melakukan konseling individual. Konseling yang kedua yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Menurut P.S. Winkle tahun 2007, konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil. Aspek dalam konseling kelompok dibagi dua. Yang pertama aspek proses dan yang kedua aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses dilalui oleh lebih dari 2 orang dan merupakan ciri khas dari konseling kelompok. Aspek pertemuan tatap muka yaitu sejumlah orang tergabung dalam kelompok yang saling memberikan bantuan psikologis. Konseling menurut M. Edi Kurnanto 2013. Yang pertama, fungsi layanan kuratif. Fungsi layanan kuratif yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu. Yang kedua, fungsi layanan preventif. Fungsi layanan preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Tujuan konseling kelompok yaitu meningkatkan kepercayaan diri konseling. Tahapan konseling kelompok menurut Nixon dan Glover dalam Winkle 2007. Yang pertama pembukaan, kedua penjelasan masalah, yang ketiga penggalian latar belakang, yang keempat penyelesaian masalah, yang kelima penutup. Baik, selanjutnya yaitu tipe pendekatan konseling kelompok. Yang pertama ada konseling dalam kelompok, yang kedua konseling dengan kelompok, dan yang ketiga konseling mengenai kelompok.
Kelebihan konseling kelompok. Yang pertama, adanya dinamika perubahan terjadi ketika layanan itu berlangsung. Yang kedua, dalam layanan kelompok, interaksi individu anggota kelompok merupakan suatu yang khas yang tidak mungkin terjadi pada konseling perorangan. Yang ketiga, klien dapat belajar membangun relasi dengan dirinya dan orang lain dengan cara yang produktif. Yang keempat, individu belajar berelasi dengan orang lain dengan lebih baik sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis. Yang kelima, dalam kelompok-kelompok yang dipimpin para konselor dengan orientasi psikoanalitik, konselor akan menginterpretasikan transparansi dan resistensi agar bisa membebaskan alam bawah sadar klien. Yang keenam, analisis bisa difokuskan ke perilaku individu sebagai anggota kelompok dan atau perilaku kelompok secara keseluruhan. Kelemahan konseling kelompok. Yang pertama, tidak semua orang cocok dalam kelompok. Yang kedua, perhatian konselor lebih menyebar. Yang ketiga, sulit dibina kepercayaan. Yang keempat, klien mengharapkan terlalu banyak dari kelompok. Dan yang kelima, kelompok bukan dijadikan sarana berlatih melakukan perubahan tetapi sebagai tujuan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video tadi. Semoga video tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.